Untuk kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai saham-saham yang kiranya mau diulas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Bapak Robertus Immanuel dengan saham Adro, Excel, Akra, dan Bumi. Kita lihat saham Adro terlebih dahulu. Pergerakan saham Adro, kalau kita lihat ya, bahwa pada perdagangan kemarin, Adro ini berhasil ditutup menguat sebesar 4,24% dan pergerakannya ini didorong adanya aksi volume buy ya, yang pada perdagangan kemarin ini meningkat. Dan selain itu juga kalau kita lihat bahwa perdagangan dari Adro sendiri saat ini sudah membentuk pola uptrendnya kembali ya. Kalau kita tarik dari sini ya secara jangka pendek bahwa saat ini Adro sudah mulai bergerak naik ke atas ya. Melihat dengan pola uptrendnya yang saat ini sudah bergerak ke atas. Dan selain itu secara indikator stokastik juga kalau kami lihat bahwa pergerakannya Adro ini sudah juga mulai membentuk pola golden cross dengan diikuti dari indikator MACD yang dimana kalau kita lihat secara histogram MACD-nya ini pergerakannya masih bergerak positif ya, dan kalau kita lihat peningkatan di area positifnya ini semakin meningkat dibandingkan perdagangan sebelumnya dengan didorong juga dari signal MACD-nya yang dimana kalau kita lihat pergerakan ini sudah mulai bergerak membentuk pola golden cross. Jadi kami melihat pergerakan ADO pada hari ini kemungkinan masih bisa bergerak melanjutkan penguatannya hingga berada di area resisten terdekatnya, yakni berada di level 3060 ya, untuk level resisten pertama, yang dimana jika misalkan pergerakan dari ADO ini mampu menembus di area level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 3260. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada Excel. Untuk Excel, kita lihat bahwa pergerakan Excel memang saat ini pergerakannya sedang menguji di MA21 dan MA34 ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Excel pada perdagangan kemarin berakhir ditutup melemah 0,44%. Namun kalau saat ini kami melihat pergerakan Excel kemungkinan masih akan ada pergerakan menguatnya melihat dari pergerakan dari indikator stokastik yang dimana kalau kita lihat pergerakannya masih positif ke naik ke atas ya, dengan dia membentuk pola golden cross pada hari ini kalau kita lihat pada saat ini. Dan selain itu pola dari Excel sendiri kami melihat pergerakannya juga masih bergerak secara jangka pendeknya masih berada di area uptrend. Jadi jika misalkan pada pagi hari ini Excel dibuka berhasil menguat dengan dia tertahan di atas support resisten di sini ya, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level area 2310, yang dimana pergerakannya bisa melanjutkan penguatan jika ia berhasil menemukan area resisten pertama, yakni berada di titik area resisten keduanya, yakni berada di level area 2360. Untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya, Bapak Ibu, jika misalkan Excel ini tidak mampu bergerak tertahan di area support lainnya di sini atau menembus breakout ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan mengalami koreksinya terlebih dahulu ke area support terdekatnya, yakni berada di titik area level 2230. Oke, selanjutnya kita lihat saham Akra. Untuk saham Akra, kita lihat bahwa pergerakan Akra pada perdagangan kemarin sempat berakhir ditutup melemah ya 1,11%.
Dan ini pelemahan ini didorong adanya aksi jual ya oleh investor pada perdagangan kemarin. Dan nampaknya kalau kita lihat pada hari ini saham Akra secara pergerakannya kalau kita lihat tren, memang pergerakan Akra secara tren ini masih bergerak di uptrend ya, sehingga kami melihat pergerakan Akra jika pada hari ini Akra mampu bertahan di atas DMA 34-nya sini, maka kemungkinan pergerakan Akra bisa kembali bergerak menguat ya, mengikuti pola trennya yang dimana pergerakannya berada membentuk pola uptrend ya. Jadi kami melihat pergerakannya dari Akra, jika pergerakannya mampu bergerak di buka menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai ke area resisten pertamanya atau terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 1380 ya. Dan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan kekuatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 1430 ya. Dan pergerakan angka ini juga kalau kita lihat didorong dengan indikator stokastiknya di mana pergerakannya masih bergerak naik dan pergerakan pada hari ini kalau kita lihat saat ini pergerakan sudah berhasil menembus area overbought. Jadi kemungkinan pergerakan akra kemungkinan masih bisa bergerak menguat hingga mencapai area resisten terdekat yang di bawah 1380. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini ada Adi ya, kita lihat saham Adi. Untuk saham Adi, kita lihat bahwa pergerakan Adi saat ini kalau kami lihat pergerakan Adi kecenderungan bergerak akan melanjutkan penurunan. Kalau kita secara tren, pergerakan Adi ini masih bergerak di area downtrend ya. Dan nampaknya pergerakan ini juga diikuti dengan indikator stokastiknya di mana kita lihat pergerakannya sudah bergerak turun ke bawah ya, dan kemungkinan pergerakan bisa menembus ke area fallout-nya dengan diikuti di mana indikator dari MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari signal MACD sudah mulai menipis ke mulai menurun ya, dan kemungkinan pergerakannya akan membentuk pola dead cross ya pada hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan ADI kami lihat akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area titik supportnya, yakni berada di titik area level 465 ya, titik support utamanya. Dan jika pergerakannya menembus area support utama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support kedua, yakni berada di level area 440. Oke, selanjutnya kita lihat ada bumi ya. Kita lihat bumi. Oke, untuk saham bumi nampaknya pada hari ini bumi ini pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat ya 1,39%. Dan saat ini pergerakan bumi ini juga sudah berhasil menembus uji level DMA 21 dengan pergerakannya yang kalau kita lihat saat ini sedang menguji ke level selanjutnya, ini level di MA 34 ya. Dan nampaknya pergerakan bumi kami melihat pada saat ini pergerakannya akan cenderung bergerak naik ya, melihat di mana secara tren pergerakannya bergerak uptrend ya. Kalau kita lihat trennya adalah selain pergerakan yang bergerak uptrend, indikator stokastik pun juga kami melihat bahwa pergerakan ini sudah bergerak uptrend ke atas ya. Nah, kemungkinan pergerakannya bisa menembus ke area overbought-nya. Dan kalau kita lihat dari indikator dari MACD, di mana kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator MACD-nya, secara khususnya dari histogram MACD ini sudah mulai pergerakannya ke area positif ya. Walaupun secara signal pergerakannya masih berada di area negatif. Sehingga kalau kami lihat pergerakan dari bumi, ini kemungkinan masih akan cenderung bisa bergerak menguat hingga menuju ke area level selanjutnya, yang di level 434 yang berada di level area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di titik area 150 atau titik resisten pertama,
Dan kemungkinan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di titik area 156. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakan bumi ini tidak mampu bergerak menguat atau cenderung menambah breakout ke bawah ya, menembus garis dan supportnya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja kembali turun hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di titik area 142. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Wisma Luis. Saham Pegas ya. Kita lihat saham Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa saham Pegas pada pagi hari ini saat ini sedang menguji di antara MA21 dan MA34 ya. Yang dimana kalau kita lihat pergerakan Pegas, selama pergerakannya ini sempat bergerak ke uptrend dan saat ini pergerakannya sudah mulai uh, berada ini ya ke area sideways-nya ya. Nah, kita lihat saat ini yang dimana dia sempat menembus dan supportnya pada perdagangan lusa lalu, dan saat ini pergerakannya sedang menguji ke antara MA21 dan MA34 ya. Dan jika misalkan pergerakan bagian ini Pegas mampu menembus area MA34-nya, kemungkinan pergerakannya bisa melakukan penguatan. Namun jika misalkan pergerakan justru Pegas ini malah ke bawah, menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa uh, bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat Pegas saat ini dari titik support dan resistennya terlebih dahulu, ya ini berada di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu di Pegas, berada di level area 1650 ya untuk titik resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakannya berhasil menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa ke area resisten keduanya, yakni berada di titik area 1675 ya untuk resisten keduanya. Namun jika misalnya pegas ini tidak mampu bergerak menguat menembus MA34 ya, atau juga breakout ke bawah menembus MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa melakukan pelemahan hingga turun ke area support terdekatnya, yakni berada di titik area 1585. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada BBYB. Untuk BBYB, kita lihat bahwa pada pagi hari ini BBYB masih dibuka menguat ya. Kalau kita lihat pada pagi hari ini, BBYB dibuka menguat 3%-an, dan ini BBYB mencatatkan penguatan selama 4 hari berturut-turut ya. Dan nampaknya pergerakan BBYB saat ini sedang bergerak ke arah uptrend ya. Kalau kita lihat saat ini, dan saat ini secara jangka pendeknya BBB sedang menuju ke MA21 dan MA34-nya ya, yang dimana jika pergerakannya ini mampu bergerak ada MA21 dan MA34, pergerakannya kemungkinan bisa menguat hingga ke titik area resisten pertamanya, yang ini berada di titik area 725 ya, atau titik resisten pertamanya, dan dimana jika pergerakan mampu menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa saja menguatkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di titik area 780 ya. Dan nampaknya pergerakan dari BBB saat ini sedang bergerak menguat kembali, mengingat dari indikator stokastiknya, di mana pergerakan saat ini sudah mulai bangkit naik ke atas ya, yang dimana sempat perdagangan 3 hari lalu ini sempat berada di posisi area oversold ya, dan saat ini pergerakan sudah mulai naik ke atas, yang dimana dia membantu pola golden cross, dan saat ini pergerakannya sudah mulai
berada di area positif ya. Jadi kemungkinan BBB kami lihat akan cenderung bergerak naik ya hingga ke area resisten yang telah kami sebutkan tadi, ini bergerak ke area 725 hingga berada di titik area 780. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya, ya ini ada SMGR. Kita lihat bahwa saat ini pergerakan SMGR pada pagi hari ini dibuka turun ya. Dan nampaknya pergerakan SMGR saat ini akan cenderung melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat di mana secara tingkat volumenya ini bergerak turun dengan adanya aksi jual ya. Kita lihat saat ini. Dan selain itu secara indikator stokastik pun juga kalau kami lihat saat ini pergerakannya ini berada selain indikator ini membentuk pola dead cross yang berarti menunjukkan adanya jenuh beli ya. Dan selain itu pergerakan ini menandakan adanya penurunan juga ya dan sehingga akan menilai pergerakan dari saham SMGR ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, yakni berada di titik area 7.475 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakannya menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di titik area 7.325. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat ada NRG ya. Kita lihat untuk energi ya, kita lihat bahwa saat ini pergerakan energi sedang bergerak turun 1,32% pada pagi hari dan nampaknya pergerakan pagi hari ini energi akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi profit taking ya, melihat di mana energi sendiri selama sepekan lalu atau selama 5 hari berturut-turut ini sudah bergerak naik yang cukup signifikan ya. Dari chart wajar jika misal pada pagi hari ini atau pada hari ini energi akan cenderung bergerak turun mengingat pergerakan yang sudah naik yang cukup tinggi ya pada beberapa hari lalu. Dan nampaknya pergerakannya saat ini terjadi penurunan dikarenakan ada hasil profit taking oleh investor, di mana investor sedang melakukan aksi jual ya. Dan sehingga akan melihat pergerakan energi saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area resisten area support terdekatnya, ya ini berada di titik area 290 yang dimana jika misalkan pergerakannya menembus support utama maka kemungkinan pergerakan bisa melakukan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di area level 275. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada SMGR. Oh, SMG tadi sudah dibahas ya, sorry ya. Kita lanjutkan saja, ya ini BDMN. Untuk BDMN, kita lihat bahwa pada pagi ini BDMN dibuka menguat ya. Kita lihat saat ini pergerakannya mencapai 6%-an. Dan pergerakan BDMN saat ini terjadi ada akumulasi buy yang cukup tinggi, di mana secara tingkat volumenya ini naik cukup signifikan ya. Selain itu, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya ini sedang membentuk pola golden cross diikuti dengan dari indikator dari MACD, di mana kalau kita lihat secara tren signal MACD ini pergerakannya bergerak naik ke atas
ke area positif ya, dan pergerakannya juga berada di area uptrend. Dengan histogram MACD-nya juga kalau kita lihat sudah mengalami peningkatan histogramnya ya dibandingkan perdagangan sebelumnya ya, di area positif. Jadi kalau kami lihat pergerakan SMGR masih bisa bergerak menguat ya, dari tingkat volumenya yang cukup tinggi diikuti dengan indikator dari indikator stokastik MACD yang sama-sama tempat bergerak di area positif ya. Jadi kami lihat pergerakan SMGR kemungkinan bisa bergerak hingga mencapai ke area resisten tertingginya, ya ini berada di titik area 3070 ya untuk titik area resisten tertingginya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada saham Gia ya, kita lihat. Untuk saham Gia, kita lihat bahwa pergerakan Gia, kalau banyak pergerakan Gia ini cukup sideways ya, yang dimana secara tingkat volume juga sangat tipis sekali, dan memang kalau kita lihat secara pergerakan pada pagi hari ini, Gia ini berhasil menguat ya 2%, dan secara tingkat volumenya juga kalau kita lihat ada aksi buy, namun kalau aksi buy ini masih terbilang tipis ya, yang dimana kalau kita lihat pergerakannya masih di ini ya, pergerakannya masih tipis dengan diikuti indikator stokastik yang kalau kita lihat saat ini pergerakan dari GIG ini cenderungannya akan pembentukannya saat ini sudah mulai untuk golden terjadi. Nampaknya kalau secara jangka pendek dia ini bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di titik area 105 ya. Dan untuk titik supportnya juga kami tetap kami berikan, di mana jika misalnya pergerakan ini tidak mampu bergerak menguat, maka pergerakannya bisa melakukan pelemahan hingga mencapai ke titik area supportnya terdekatnya, yakni berada di titik area 90. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Antam ya. Kita lihat saham Antam. Untuk Antam, nampaknya pergerakan Antam pada pagi hari ini bergerak dibuka melemah 0,90%, dan nampaknya pergerakan Antam ini pergerakannya akan cenderung bergerak turun ya, melihat di mana pergerakan secara tren, kalau kita secara tren Antam ini sudah mulai bergerak di area downtrend ya saat ini, dan secara pola indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Antam ini sudah membentuk pola dead cross yang mana menunjukkan adanya penurunan ya, dan pergerakan dari indikator MACD pun secara signal pada pagi hari ini pergerakannya juga sudah bergerak turun dengan diikuti histogram MACD yang dimana pergerakannya ini juga turun ke area negatifnya. Jadi kemungkinan pergerakan Antam pada hari ini akan cenderung bergerak turun hingga menembus area support terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di titik area 2950. Dan di mana jika misalkan pergerakan ini menembus area support utama, kemungkinan pergerakannya bisa saja melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di titik area 2090. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada BBRI. Untuk BBRI, kita lihat bahwa saat ini pegangan BBRI ini, kalau untuk pergerakan pagi ini masih belum ada pergerakan, di mana BBRI masih berada di level yang sama pada perdagangan kemarin, di mana levelnya masih berada di level 4.870. Namun secara pergerakannya kalau kita lihat nampaknya pergerakan secara tren BBRI ini
masih bergerak masih di area uptrend ya. Dan saat ini kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakannya juga masih bergerak naik ke atasnya, yang dimana kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakan BBRI ini membentuk pola golden cross ya, masih membentuk pola golden cross diikuti dengan indikator MACD, yang dimana secara signal MACD pergerakannya ini juga masih berada di area positif ya, diikuti dengan histogram MACD yang dimana pergerakannya masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan BBRI kami melihat bahwa saat ini pergerakannya masih saja bisa bergerak menguat hingga ke area titik area resisten pertamanya, ya ini berada di titik area 4.940 di titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten keduanya, ya ini berada di titik area 5.000 ya, untuk resisten keduanya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu. Jika memang program tidak mampu bergerak menguat area resisten pertama yang terlebih dahulu, maka mungkin saja pergerakan bisa bergerak turun hingga ke titik area supportnya, support terdekatnya, yakni berada di titik area 4.800. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada Telkom. Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa saat ini Telkom pergerakannya dibuka turun ya 0,79%, dan nampaknya pergerakan Telkom saat ini kecenderungannya akan bergerak melemah terlebih dahulu, melihat di mana secara tingkat volume pergerakan Telkom ini masih adanya akumulasi jual atau sell oleh investor, diikuti dengan indikator stokastik yang dimana pergerakannya saat ini eh, pergerakannya sedang membentuk pola dead cross ya. Dan secara indikator MACD pun juga kalau kami lihat pergerakannya saat ini sudah mulai turun ke bawah ke area negatifnya secara signal ya. Diikuti dengan histogram MACD yang dimana pergerakannya juga turun ke bawah ke area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Telkom cenderungannya masih akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area support pertamanya, yang ini berada di titik area 3.730. Jika misalkan pergerakan menembus support pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa melakukan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di titik area 3.680. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yang ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa saat ini pergerakan BMRI pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat ya 0,24%, dan nampaknya pergerakan BMRI akan mengalami penguatan kembali ya, setelah dia sempat mengalami penurunan pada perdagangan kemarin dengan dia membentuk pola gap down, dan saat ini pergerakannya sudah mulai adanya penguatan, terlihat di mana pergerakan ini ditopang dengan volumenya saat ini ada akumulasi bayar, dan selain itu secara MACD pun juga kalau kita lihat pergerakan masih di area histogram MACD masih berada di area positif, diikuti dengan signal MACD di mana pergerakan masih uptrend ke atas ya, dengan pergerakan ini di area positif. Jadi nampaknya pergerakan BMRI kami melihat cenderungannya masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yaitu pada di level 10.370, di mana pergerakannya bisa saja kembali menguat hingga mencapai ke titik area resisten keduanya, yakni berada di titik area 10.550. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada BBCA.
Untuk BBCA kita lihat bahwa pada pagi ini BBCA pada pembukaan pagi hari ini dibuka turun ya 0,55% dan nampaknya pergerakan BBCA kalau kami lihat kecenderungannya ini akan bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu ya. Hal ini di mana kalau kita lihat pergerakan indikator stokastik sudah mulai turun ke bawah ya, yang di mana sudah mulai adanya jenuh beli dan nampaknya pergerakannya tidak mampu bertahan di atas area overbought-nya. Jadi nampaknya pergerakan BBCA pada hari ini kemungkinan akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu ke area support terdekatnya, yakni berada di titik area 8.750 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menunjukkan support pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di area level 8.625. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yakni ada ISAT ya. Kita lihat pergerakan saham ISAT pada pagi hari ini. Kalau kita lihat saatnya pergerakannya, ISAT ini dibuka menguat ya 2,82% dan nampaknya pergerakan ini saat ini ISAT sudah membentuk pola uptrend ya, di mana kalau kita lihat secara 4 hari berturut-turut ISA ini sudah berhasil untuk pola uptrendnya. Dan kalau kita lihat saat ini pergerakannya ini naik didorong dan ada aksi buy ya oleh investor ya. Kalau kita lihat selama 4 hari berturut-turut, dan selain itu juga indikator stokastik pun juga kalau kami lihat saat ini pergerakannya juga masih berada di area uptrend ya, di mana pergerakannya masih naik ke atas dengan dia bergerak naik ke hingga menembus ke area overbought-nya. Dan secara MACD pun juga kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD pergerakannya ini masih berada di area positif ya, diikuti dengan signal MACD di mana masih bergerak naik ke atas. Jadi kemungkinan bisa pada pagi hari ini atau pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menaikkan hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya, yang ini berada di titik area 6.475. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ini ada Temas. Untuk saham Temas, kita lihat bahwa pada hari ini Temas ini bergerak turun ya 1,72% dan nampaknya pergerakan Temas saat ini akan cenderung bergerak mengalami koreksinya atau koreksinya, mengingat di mana saham Temas selama sepekan lalu yang kalau kita lihat histori ini pergerakan sudah sangat menguat sekali ya, dan wajar jika misalkan pada hari ini Temas kembali melakukan aksi profit takingnya ya, setelah sempat kemarin dia bergerak melakukan aksi profit taking hingga pada hari ini dia masih melakukan aksi profit takingnya. Jadi kemungkinan pergerakan Temas kami lihat akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu ke area supportnya ke titik area 2.765 ya, dengan dimana jika pergerakan ini menembus support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa memberikan pelemahan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di titik area 2.610. Pergerakan Temas ini kecenderungan akan bergerak turun didorong dengan adanya indikator stokastik yang dimana kalau kita lihat pergerakan ini sudah mulai adanya jenuh beli ya, yang dimana yang membuat pola downtrend dan kemungkinan pergerakan ini sudah mulai menuju ke arah penurunan. Dan selain dari indikator stokastik, saya tinggal volume juga kalau kita lihat ya teman Bapak Ibu semua ya, bahwa pergerakan tinggal volume ini sudah mulai
bukan adanya aksi jualnya, yang dimana apa namanya, ini menyebabkan adanya penurunan. Jadi makanya pergerakan temas ada hari ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area titik support pertamanya di area 2705 hingga ke titik area support keduanya di level area 2610. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada saham ASII. Untuk saham ASII, kita lihat bahwa pada hari ini ASII ini pergerakannya dibuka menguat 0,44% pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat secara trennya, ASII ini sedang menguji MA21 dan MA34, diikuti dengan di mana kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakan ASI ini sudah mulai bergerak naik ya, dan pergerakannya sudah mulai ada ke area uptrend, jadi kemungkinan ASI ini kecenderungan masih bisa bergerak menguat hingga menembus area resisten pertamanya, ya ini berada di titik area 5.780 untuk titik resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yakni berada di titik area 5.875. Dan untuk titik supportnya juga tetap memberikan ya Bapak Ibu sekalian, yang bisa berganti akan bergerak menguat, maka tetap pastikan ya titik supportnya karena kemungkinan pergerakan bisa jadi turun hingga ke titik area support terdekatnya yaitu pada titik area 5.555. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Sido ya. Untuk Sido, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Sido ini pergerakannya tampaknya kalau kita lihat secara pergerakannya, Sido ini akan cenderung bergerak koreksi ya. Terlebih dahulu mengingat di mana pergerakan Sido sudah mengalami penguatan selama beberapa hari lalu ya. Dan kalau kita lihat, mungkin pergerakannya Sido ini sudah menguat selama 2 pekan, dan saat ini pergerakannya sedang mulai menunjukkan adanya aksi profit taking ya. Atau koreksinya terlebih dahulu, lihat di mana pergerakannya ini terlihat dari volumenya di mana masih ada aksi jual diikuti dengan indikator stokastik di mana pergerakannya juga sudah mulai menunjukkan adanya penurunan ke bawah ya, dengan ya eh, sedang menguji pembentukan pola titik. Jadi banyak pergerakan Sido kami melihat akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu ke titik area support pertamanya di level area 850. Dan jika misalnya pergerakan menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di titik area 830. Oke, selanjutnya ada saham KRYA. Untuk saham KRYA, kita lihat bahwa pada perdagangan ya, pada ini KRYA bergerak naik ya 0,55%, dan pergerakan KRYA kalau kita lihat memang pergerakan saat ini sedang berada di area sideways, di mana pergerakannya ini sedang ini ya, kalau kita lihat secara universalnya pergerakan ini secara tingkat indikator stokastiknya juga sedang bergerak, masih berada di area sideways ya, dan saat ini sedang pengujiannya sedang membentuk adanya pola golden cross ya. Jadi jika misalkan pergerakan pagi hari ini indikator stokastiknya mampu membentuk pola golden cross diikuti dengan tingkat volume yang naik, kemungkinan pergerakannya bisa saja bergerak menguatnya secara jangka pendeknya hingga ke area resisten terdekatnya. Kalau kita lihat ini kemungkinan bisa mencapai ke titik area 206 atau titik
resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke titik area resisten kedua. Ini berada di titik area 228. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham Arto ya, kita lihat. Arto, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Arto ini pergerakannya dibuka menguat 0,35%. Dan nampaknya pergerakan Arto secara jangka pendek sedang menguji di MA 21 dan MA 34-nya, yang dimana jika kita pada pagi hari ini Arto ini mampu bergerak menembus ke area ada dengan empat, kemungkinan saja pergerakan bisa bergerak naik ya. Dan selain itu, secara indikator stokastik pun juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saat ini sedang bergerak naik ke atas, di mana dia pada pada ini pembentukannya sudah berhasil membentuk pola golden cross ya, walaupun pergerakan golden cross ini masih berada di area oversold-nya ya untuk Arto, dan kita lihat bahwa Arto sendiri saat ini sedang menguji menembus ke atas naiknya area positif. Jadi kalau misalkan pada pagi hari ini indikator stokastiknya mampu bergerak naik ke atas ya ke area positifnya, maka pergerakan dari atas sendiri akan cenderung bisa bergerak naik yang menguat hingga ke titik area resisten pertamanya, ya ini berada di titik area 3.300 ya. Dan jika bisa bergerak mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melakukan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua. Ini berada di level 3.630. Dan untuk titik supportnya juga setelah perhatikannya Bapak Ibu, jika misalnya pergerakannya mengalami penurunan atau tidak berhasil menguat, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke area titik supportnya, yang ini berada di titik area 2640. Oke, kita lanjutkan sama kita lanjut ke saham era ya, kita lihat era. Untuk era, kita lihat bahwa saat ini era bergerak turun 0,96%, dan nampaknya pergerakan era saat ini sedang menunjukkan adanya koreksi terlebih dahulu ya, di mana pergerakan era sudah bergerak naik cukup tinggi dalam beberapa pekan lalu, dan nampaknya pergerakan dari era sendiri kami melihat cenderungan penurunannya ini dikarenakan adanya aksi profit taking ya oleh investor ya. Dan ini terlihat dari tingkat volume di mana saat ini terlihat masih adanya aksi jual ya. Walaupun secara tingkat indikator stokastik pergerakannya ini masih menunjukkan ada positif ya. Begitu pula dengan masih ini yang di mana pergerakannya masih bergerak naik di area positif. Jadi banyak pergerakan era kalau secara jangka pendek, era sendiri akan cenderung bergerak turun terlebih atau koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support pertamanya di area 505 ya, untuk titik support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa memberikan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di titik area di level 490. Sedangkan jika pergerakannya ada mampu bergerak di mana dia mampu balikan keadaan dengan dia bergerak kembali menguat, maka pergerakannya akan capai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di titik area 530. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya. Ini ada Tebing. Untuk Tebing kita lihat bahwa pada pagi ini Tebing dibuka menguat ya, 1,82%, dan nampaknya pergerakan Tebing saat ini sedang menunjukkan adanya penguatan. Hal ini terlihat di mana Tebing saat ini telah membentuk pola uptrend ya. Dan selain itu, secara indikator stokastik pun juga kalau kita lihat, saat ini pergerakannya juga menunjukkan adanya pola uptrend di mana pergerakan ini masih naik di area positif dan kemungkinan pergerakannya mampu menembus ke area overbought-nya.
Dan secara indikator MACD pun juga kalau kita lihat bahwa histogram dari MACD pun tebik ini bergerak meningkat ke atas ke area positif ya, diikuti dengan dari signal MACD yang dimana pergerakannya ini juga masih naik ke atas ke area positif yang jadi tebik sendiri kami nilai akan cenderung masih bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu yang berada di titik area 2380 ke titik resisten pertama dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area resisten kedua resisten pertamanya maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya yang berada di titik area 2435. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Sampai topik sebagai penutup kita. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan kecil hati, karena kita hadir setiap Senin hingga Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Oke, mungkin cukup sekian pada hari ini. Terima kasih semua.